Nah, gimana itu tantangannya? Ini anggota juga belum punya ini. Ini telur Omega. Ini ya kami tidak memproduksi telur sendiri ya. Biasa kalau kita bisnis keuntungannya 40% iki, gitu kan. Kecil banget, nggak ada 10. Kalian di sini tuh kok ketok niat banget toh Mas. Bayarannya iki piro gitu. Serius banget. Pak Prabowo, Pak Ferry Juliantono ini mesti mendengar perjuangan di akar rumput kayak gini nih. Iya benar-benar kita itu tantangan semua KDMP Mas. Iya. Di permodalan Mas. Kalau nanti kami nggak kuat bayar kan sing bayari Pak Lurah ya. Pak Lurah dan yang lain. Ya, ayo berkooperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Dan masih bersama saya Syifa Amin. Pada hari ini kita akan mengobrolkan isu nasional sebenarnya, tapi konteksnya lokal, yaitu tentang Koperasi Merah Putih. Dan sudah bersama kita para pengurus pegiat atau pembabat alas Koperasi Merah Putih di Ambar Ketawang, Kelurahan Ambar Ketawang. Kelurahan Ambar Ketawang. Betul. Yang pertama adalah Mbak Pasti Irawati. Gimana kabarnya Mbak? Baik, Mas Syifa. Dan yang kedua adalah Mas Vicky Wijaya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya juga Wijaya gitu atau Wijoyo? Wijaya Mas. Wijaya. Ya. Ganti akte. Mas Joyo, apa kabar Mas Joyo? Oke, Mas Vicky dan Mbak Pasti gitu ya. Saya. Nah, kita mau ngobrolin tentang Koperasi Merah Putih. Ini kan merupakan program sebenarnya nasional, Mbak ya. Nasional. Program nasional dan sangat besar diluncurkan oleh Presiden Prabowo di Juli kemarin ya, Juli 2025 kemarin. Terus kemudian dari program nasional ini kemudian diterjemahkan di tingkat kelurahan itu kayak gimana sih? Kapan mulai nggak rembukannya sampai kemudian peluncurannya kayak gitu gimana? Ya, saya yang menjawab dulu ya Mas Vicky ya. Jadi begini Mas Syifa, untuk Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP itu di seluruh Sleman itu ada di 86 desa. Ada 86 desa. Di bulan Mei itu semua desa wajib melaksanakan yang namanya Muskalsus. Musyawarah Kalurahan khusus. Ya, khusus karena memang hanya untuk membentuk si koperasi ini tadi. Nah, dari Muskalsus ini kemudian ada berita acaranya kan, disahkan oleh notaris, kemudian dari notaris langsung dibuatkan akta pendirian koperasi. Nah, jadilah di akhir Mei itu semua desa di wilayah di Sleman khususnya, tapi itu sebenarnya di seluruh Indonesia itu sudah terbentuk yang namanya KDMP sesuai dengan nama kelurahan atau desanya masing-masing. Iya. Nah, di situ ya karena ini isunya adalah program unggulan atau program utamanya Bapak Presiden selain MBG ya. Jadi dalam waktu singkat semua KDMP di seluruh Nusantara ini langsung legal. Iya, langsung ada akta pendirian, ada badan hukumnya ada, kemudian NIB-nya ada, semua langsung difasilitasi. Difasilitasi secara perizinan dan macam-macamnya itu legalitasnya diurus oleh gitu. Kementerian Koperasi, kalau yang di daerah ya Dinas Koperasi kabupatennya gitu. Dan ya akhirnya berkembang sesuai dengan apa ya Mas Vicky? Kemampuan desa masing-masing ya. Ya ini kan program nasional. Terus kemudian istilahnya tadi wajib. Nggak ada pilihan untuk saya belum siap gitu, nggak ada ya. Tidak harus ada. Kalau dalam konteks Ambar Ketawang, Mas Vicky sebelumnya juga sudah berkegiatan di kelurahan kah? Saya dulu sempat di BPKL juga. BPKL dulu, sekarang BPKL dulu BPD nih. Badan Permusyawaratan Desa. Kalau sekarang Badan Permusyawaratan Kelurahan. Setelah itu ke Karang Taruna juga, sampai sekarang saya juga masih Ketua Karang Taruna Kelurahan Ambar Tawan dan juga
Kapanewon Gamping. Oh, Kapanewon Gamping juga Karang Taruna. Dan terus kemudian terlibat dalam KDMP ini gimana ceritanya? Kami dipertemukan di Muskalsus tadi. Oh, di Muskalsus. Iya. Jadi kebetulan di Ambar Ketawang itu terbentuklah 7 orang pengurus itu dari ketua, wakil ketua bidang anggota Mas Vicky, kemudian wakil ketua bidang usaha, kemudian sekretaris bendahara dan 2 orang anggota. Anggota ini anggota pengurus. Artinya anggotanya Mas Vicky bidang anggota dan bidang usaha. Iya. Jadi ada 7 plus 3 pengawas. Pengawasnya itu yang 1 itu wajib lagi ini. Pak Lurah. Pak Lurah. Yang 2 itu diserahkan di Muskalsus siapa yang mau jadi pengurus gitu. Pengawas. Untuk diangkat sebagai pengawas. Dan kemarin sepakat itu dari anggota BPK jadi pengawas itu beliau ada Pak Sumitro dan Ibu Branti. Oh, Pak jadi ada 10 orang di situ. Betul. Nah, kan biasanya lazimnya ya kalau ini saya baca cuma teksnya saja misalnya. Kalau Bung Hatta dulu kan sebagai bapak koperasi itu idealnya ini kan memang dari anggota untuk anggota gitu kan, semuanya musyawarahnya oleh anggota, nanti semuanya oleh anggota. Ini kan diinisiasi oleh kelurahan itu tadi ya, Muskal itu tadi Muskalsus itu tadi. Nah, gimana itu tantangannya? Ini anggota juga belum punya ini. Gimana kayak gitu tuh. Jadi untuk mendirikan sebuah KDMP itu ada aturan-aturannya yang sudah saya pikir template ya dari pusat. Minimal pendirinya 20 orang, Mas Siva. Oh, pendirinya 20 orang minimal. Termasuk kita. Jadi kita dianggap sebagai pendiri. Jadi di Ambar Ketawang kebetulan terus pendirinya ya ada Pamong, ada Dukuh. Yang hari itu tuh hadir ada di situ. Terus setelah 20 orang masuk di akte pendiriannya, sisanya ya nanti terus mendaftarkan diri menjadi anggota. Gitu. Jadi anggotanya KDMP. Memang koperasi itu ya kalau menurut Bung Hatta tadi ya, satu-satunya organisasi komersil yang dia kembali lagi ke rakyat, ke anggotanya. Jadi judulnya kan mensejahterakan rakyat, mensejahterakan anggota gitu kan. Jadi ya kami juga kepinginnya begitu. Jadi kita bergerak, kita berusaha ya bagaimana supaya anggota kami itu sejahtera. Gitu. Nah, tapi untuk itu kan juga perlu rekrutmen anggota ya. Iya, betul. Ini wakil bidang anggota. Apa strategi untuk ini kan dari 20 pendiri terus kemudian berkembang. Itu targetnya berapa atau gimana selama ini strategi rekrutmen anggota ini? Mungkin gini Mas Siva. Kalau dari awal itu memang berat sih. Tadi Mas Siva bilang kalau hitungannya babat alas ya kan? Wajib sih. Awal-awal tuh kita bingung juga. Kita dipilih jadi pengurus koperasi, tapi seiring berjalannya waktu kebetulan ada support juga dari pemerintah kelurahan. Jadi awal-awal anggota kami itu semuanya dari Pamong Kalurahan, keluarga dan juga keluarga beliau semua, Pak Lurah dan keluarganya, Kaur Kasih, terus Pak Duko-Duko, dan nanti kita juga akan merekrut yang namanya LKK, Mas. LKK itu lembaga yang ada di Kalurahan seperti Karang Taruna. Oh, itu LKK namanya, terus PKK, Posyandu dan lain-lain. Itu nanti harapan kita lah, istilahnya embrio awalnya itu dulu. Mereka semua masuk ke kami. Setelah itu batihnya kelurahan lah. Ya, batihnya kelurahan. Penggeraknya istilahnya. Setelah itu nanti kami juga baru kemarin ada program, kebetulan kami baru aja tadi malam ya, Pak. Evaluasi 6 bulan kinerja kami, dan kebetulan selama 6 bulan kami berjalan ya diapresiasi lah sama pemerintah kelurahan, dan semoga supportnya dari pemerintah kelurahan itu
full lagi ke kami. Berkelanjutan yang Dan nanti kami juga salah satu program untuk keanggotaan, nanti kami akan turun ke padukuan-padukuan untuk misalnya sosialisasi untuk menarik warga menjadi anggota kami. Pertemuan RT. Oh, pertemuan RT gitu. Desa Wisma seperti itu. Nanti kita hadir. Oke. Jadi salah satu cara kami menebar jaring ya, supaya warga Ambar Ketawang itu sadar berkooperasi. Tapi kalau misalnya kalau kelurahan kan karena mungkin punya ikatan tadi itu ya, ikatan kekeluargaan kelurahan, RK dan segala macamnya. Tapi kan tidak hanya sebatas mereka kan, juga ingin merekrut masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, apa yang ditawarkan? Misalnya kalau istilahnya benefitnya apa? Kalau saya jadi anggota itu, saya tertarik nih jadi anggota bukan karena mentang-mentang saya tinggal di Ambar Ketawang saja gitu. Iya. Begini Mas, jadi kalau kita itu menjadi anggota koperasi, yang jelas kita bisa menikmati fasilitas yang ada di koperasi tersebut. Antara lain, kita kan ada unit usaha sembako. Berarti kita bisa membeli sembako di koperasi kita sendiri, toko kita sendiri dengan harga murah. Ya, harga murah itu di bawah warung-warung. Nek sama pasar ya saingan lah dikit-dikit gitu kan. Nah, terus keuntungan kedua dari kita membeli barang dengan harga murah, itu kan ada profitnya. Profitnya itu kan kita kita kumpulkan yang nanti akan menjadi penjumlahan saat kita RAT pembagian SHU. Jadi akhir tahun anggota ada RAT, di situ ada pembagian SHU ya, berarti yang tadi profit tadi yang untuk dikumpulkan koperasi itu akhirnya kan kembali ke kita lagi. Kembali ke anggota. Bukan ke pengurus ya. Bukan. Pengurus kan juga anggota. Jadi ikut menikmati. Sebagai anggota. Iya. Jadi semua menikmati. Pada intinya siapa yang misalkan ada nih koperasi simpan pinjam, siapa yang pinjamnya lebih banyak, berarti dia SHU-nya lebih banyak juga. Seperti itu sama. Oke, jadi kalau yang diamanahkan yang bisa dilakukan oleh KDMP ini tadi kan macam-macam ya. Apa saja produk-produk yang ditawarkan? Usahanya. Terus kemudian yang sudah dilakukan oleh Ambar Ketawang apa? Sudah berjalan gitu. Sudah jalan gitu. Yang jelas kami sudah melakukan aktivasi kantor atau office ya. Peresmian 26 September. 26 September. Ya, itu kemarin yang meresmikan itu kami mengundang Ibu Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sleman. Tapi yang hadir Ibu Sekretaris ya. Karena kebetulan Ibu Kepala Dinas baru tindak, terus yang hadir Ibu Sekretaris. Di situ kami sudah bisa menunjukkan usahanya Ambar. Itu kita ada produknya itu beras, kemudian gula, minyak, telur omega. Ini ya telur omega yang ini ya. Telur omega. Ini ya kami tidak memproduksi telur sendiri ya. Ayam yang memproduksi. Iya, jadi untuk produk-produk ini terus terang kami bekerja sama dengan vendor lain, supplier kami. Beberapa kami repack Mas. Kami repack ya. Jadi untuk beras sama gula itu kami repack. Karena apa? Sebelum kami berjualan itu kita udah studi market dulu. Warga Ambar kalau beli kebutuhannya apa, dan kalau beli gula itu suka yang kemasan berapa toh gitu. Jadi biar cepat perputarannya. Nanti kita udah packing sekiloan atau 2 kiloan, ternyata orang-orang malah yang nggak beli, kita belinya yang setengah kilo ya. Terus informasi yang kami dapat itu ya setengah kiloan begini, ini banter. Ini cepet, ini perputaran di warung-warung. Terus kalau untuk beras itu yang 2,5 kiloan, 2,5 kilo atau 5 kilo ya. Itu banter juga. Jadi sembako kan
ini ya, badine sidik tapi kuantiti. Ya. Yang penting jumlahnya, kuantitinya gitu. Telur omega juga kami kerjasama dengan PT Lorbajaya, kebetulan waduh disebutin nggak apa-apa ya Mas ya. Dengan PT Lorbajaya ini kita langsung ke peternaknya, makanya kita dapat harga yang hemat. Ya boleh ditanyakan ke sana-sana telur omega bersaing ya. Ini berapa kalau telur omeganya Harga koperasi? sekarang loh ya, harga sekarang ini satu pack seperti ini isi 10, ini di 28.000. Ya sangat bersaing gitu. Iya, 28.000. Ketimbang ke minimarket Monggo dicek. Omega loh ini, omega. Omeganya ini ada 3 Mas. Jadi omega 3, omega 6 dan 9. Jadi biasanya kan cuma siji tok ya. Ini kita ada 3. Dasar itu benefitnya salah satunya kalau yang koperasi bisa beli di situ lebih murah, kemudian kita terima SAU. Terus satu lagi yang namanya koperasi kan ada simpanan ya Mas Siva ya. Ada simpanan wajib. Iya, simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau di sini berapa di Ambar Ketawang? Kalau untuk menjadi anggota koperasi yang di Ambar Ketawang, kita harus mendaftar, membayar simpanan pokok dulu, itu bayar sekali. Besarannya 100.000. 100.000. Itu bayar sekali toh. Satu kali toh. Gak besar lah ya, bisa lah. Iya. Nanti itu setiap bulannya itu simpanan wajib namanya. Itu 10.000. 10.000. Ya. Itu per bulan. Jadi selama kita menjadi anggota ya harus 10.000. Gak terasa sih 10.000 itu. Iya. Ya kayak kita jadi kayak orang yang nabung. Kayak nabung. Mendisiplinkan nabung. Betul. Ya. Terus ada yang bertanya waktu itu lah. Terus itu nanti uangnya dikemanakan gitu. Ya tentu saja itu adalah modal. Itu menjadi modal koperasi untuk melakukan menjalankan unit usaha tadi. Nah, kalau ada anggota yang saya mau simpanan pokok dan simpanan wajib saya itu kembali, ya bisa. Itu tapi harus sudah tidak menjadi anggota lagi, artinya menyatakan keluar itu akan dikembalikan. Dikembalikan. Syarat ketentuan berlaku. Artinya kalau dana itu masih di dalam perputarannya unit usaha koperasi, ya kami akan Bapak Ibu simpanannya bisa kami kembalikan bulan depan gitu. Berbeda dengan simpanan sukarela atau tabungan, itu langsung boleh. Ada yang sukarela juga selain yang wajib. Iya, untuk sekarang kita belum buka. Cuman kedepannya akan kami salah satu produknya itu. Iya, jadi simpanan sukarela kan kayak nabung tadi. Besarannya bebas. Tapi yang sudah jalan kan ini tadi ya, reselling, repackaging, telur sembako lah ada intinya. Yang dimungkinkan ke depan yang dimungkinkan untuk diselenggarakan oleh KDMP ini apa saja sih? Produk-produk yang bisa dilayani atau ditawarkan oleh KDMP itu banyak Mas. Mungkin nanti Bu Ketua bisa ini ya. Tapi intinya sampai sekecil pun misalnya yang sudah kami layani sampai sekarang itu pembelian pulsa listrik juga kami layani. Oke. Pembelian gas juga token kami layani. Token listrik. Kok gas sama listrik. Pembelian garam kami layani. Garam aja kami punya. Bisa dibeli di koperasi. Kalau di akta pendirian kami itu semua lini banyak yang kita ini misalnya secara izin NIB secara izin berusahanya itu kita handle banyak ini banyak sampai produk kita tuh boleh jadi IO boleh. IO pun juga bisa dan kami juga siap. Kalau misalkan nih ada sebuah komunitas kepingin studi banding atau refreshing kemana, kami yang arrange perjalanan wisatanya itu sudah bisa ya. Ini sedikit agak menyimpang ini. Ini kan
dengan berdua ini ngurusin koperasi kan perlu pengetahuan manajemen, bisa jualan sembako juga, gitu. Bisa ini. Emang punya background di bidang perkoperasian kan? Kok bisa macam-macam gitu? Biasanya yang punya background itu ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu apa-apa dijual ya. Kalau mungkin Mbak Pasti ini background ke situ mungkin lebih banyak. Kalau saya backgroundnya ya mungkin kebiasaan jual beli aja sih biasanya. Lah itu intinya itu. Ya. Intinya di situ itu. Iya, jadi kalau untuk sebenarnya gini Mas Iva, untuk pengurus itu sendiri itu di Ambar itu 7 orang ini baru semua. Apalagi baru semua. Iya, tentang koperasi kita nol. Nol. Okay. Untuk sembako juga kita juga nol. Kita baru tahu sembako ternyata keuntungannya kecil, itu kita juga baru tahu. Setelah kecil kita berjalan sekali. Ini Mas. Iya, biasa kalau kita bisnis keuntungannya 40% iki, gitu kan. Kecil banget, nggak ada 10. Gitu kan. Jadi apa namanya, kayak kita tuh kayak shock dulu gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita tersupport dari dinas koperasi. Ya, dari mulai kita dibentuk, kemudian kita di apa namanya, ya resmilah jadi pengurus itu pelatihan itu terus. Pelatihan sumber daya pengelola. Iya, jadi yang ditingkatin tuh apa namanya, kemampuannya pengurus. Iya. Biar paham, biar tahu. Jadi kita diajari bagaimana membuat proposal bisnis, bagaimana menghitung SHU, gitulah. Itu dibekali semuanya lah ya. Tapi kan ya apa? Saya nggak tahu ini sedikit mungkin apa soal motivasi. Ini kan jelas. Kayaknya orang yang sudah bergerak di usaha kontraktor lagi kita kan jelas marginnya itu kelihatan gitu. Ini suruh ngurusin koperasi dengan margin keuntungannya yang tipis-tipis gitu. Kecil-kecil. Kok mau gitu loh? Apa sebenarnya yang mendorong jenengan? Oke, saya mau dikasih amanah untuk ngelola ini. Kalau saya gini Mas, saya pribadi ya nggak tahu nanti Mbak Pasti. Kayaknya bodoh deh. Kalau saya tuh sebenarnya intinya tuh senang berorganisasi Mas. Itu yang pertama. Yang kedua juga senang punya banyak saudara. Jadi makanya terus terang saya sama Pasti ini kemana-mana pasti ketemu. Entah itu nanti di Karang Taruna, entah nanti beliau kebencanaan ada di kabupaten. Mesti kalau ada acara ketemu beliau berarti saya. Iki meneh kan gitu. Dan kebetulan teman-teman kami itu sama juga, sebagian besar sama. Di kabupaten juga ada acara ini pasti ketemu. Ya intinya apa sih? Kalau kita mikir non sewu, wah ngoneng koperasi ki terus untuk bayar segini kayak yang di medsos itu loh. Pengurus ketua bayar 10 juta. Nah, kita mikir itu malah mumet. Nah, makanya kami kemarin sepakat sama teman-teman pengurus itu ya kita jalanin ini babat Allah, siapa tahu nanti di kemudian hari setelah kami ini saya apa sih? Ya semoga menjadi embrio akhirnya nanti bisa menjadi besar. Teman-teman yang lain penerus kami itu nanti bisa mengembangkan koperasi lebih bagus lagi. Nah, dengan kebetulan itu tadi channelnya Mbak Pasti juga banyak juga, channel teman juga banyak, jadi sedikit itu bisa membantu kami dalam hal menjalankan koperasi. Tapi intinya ya motivasinya tadi itu untuk mencari tambah banyak saudara. Saudara. Itu yang intinya. Jadi kalau ada apa sih? Banyak sih yang datang kemarin ke kantor itu macam-macam. Begitu kantor kami buka itu yang datang kan berbagai macam orang. Di luar Ambar Town juga banyak. Itu nun sewu, entah ada yang mau namanya koperasi pasti pengennya pinjem uang kan gitu. Gitu. Dan juga ada yang tanya, Mas Mbak, jenengan ki doning koperasi itu kan dari pagi 8 sampai jam 2 ya. Jam 10 sampai jam 2 meskipun kami shift toh Mas. Nah, cuman beliau-beliau itu bertanya, ibu-ibu kadang datang di situ. Kalian di sini tuh
kok ketok niat banget toh Mas. Nah, bayarannya iki piro kan gitu. UMR ya gitu. UMR ya. Terus kami wah sementara iki sik bayari rungono Ibu. Jadi itu kadang yang ditanyakan orang kadang lihat Koperasi Merah Putih karena mereka tuh lihatnya di medsos Mas. Wah pendirian Koperasi Merah Putih gitu jelek gitu kan. Anggarannya ngeri. Dikasih pinjaman sekian miliar. Padahal yang di lapangan seperti itu. Jadi intinya kalau kami yang di Ambar Ketawang khususnya aja, kalau yang lain saya nggak bisa matur. Cuma di Ambar Ketawang itu intinya kami juga pengen mengembangkan ini karena juga membawa nama kelurahan kan, dan yang pasti juga tadi semoga bisa mensejahterakan warga Ambar Ketawang. Begitu. Amin. Ya, cita-citanya sih itu. Ya. Kami yakin suatu saat KDMP Ambar Ketawang ini jadi besar. Amin. Gitu ya. Jadi kan kalau tadi menanamkan pondasi, terus kemudian jadi embrio. Kalau suatu saat besar itu kan jadi jariah juga itu amal. Terus. Jadi motifnya bukan 10 juta. Berapa tadi itu ya. Pada akhirnya kita akan ke sana itu kalau sudah settle. Iya, jadi tetap perhitungan itu pro rate Mas, proportional rate kan. Kami tetap akan pengurus itu ada honornya iya. Tapi kan disesuaikan dengan hasilnya yang kita usahakan tadi. Usaha kita jualan sembako totalnya berapa, profitnya berapa. Nah di situ kan terus kita hitung. Ya tadi larinya ke SHU yang untuk penambahan saham berapa, yang dibagikan ke anggota berapa, honor pengurus, kemudian ada sosial juga. Harapannya kita nanti bisa sisihkan lagi juga untuk dana pendidikan. Terus banyak Mas yang di sini itu banyak. Idenya banyak. Apalagi ya gitu tuh banyak. Iya nih Pak Prabowo, Pak Ferry Julianto, ini mesti mendengar perjuangan di akar rumput kayak gini nih. Iya benar-benar kita itu. Begitu Pak perjuangannya. Di saat ya hujan kita harus antar barang. Oh gitu ya. Dulu karena kan kami pakai motor. Kan nanti nek barangnya basah kan biye. Akhirnya kami ngeyop dulu. Tadi kan kemarin kejadian ya. Mau kirim air mineral. Ya sebenarnya basah. Dia kemasan, tapi kan nggak enak ke pembeli kok kerdusnya basah gitu kan. Jadi saya ngeyop gitu teman kami karena dia harus kirim 5 karton pakai motor. Itu ada cerita lucu lagi loh Mas. Iya. Gimana tuh? Bu Ketua ini pagi-pagi ngebel saya jam 5. Iya. Posisinya di Bu. Lah ini ternyata ada yang minta dikirimin apa kemarin? Tin wall yang untuk makan itu loh. Harus pagi-pagi. Iya, jadi kami itu kalau yang beli kayak gitu anggota juga atau masyarakat umum atau gimana itu? Anggota, tapi beberapa kami ada kerjasama. Iya, jadi dengan lembaga lain yang ada di Kapanewon, yang ada di Ambar Ketawang. Jadi dia sebuah lembaga. Saya sudah kerjasama dengan mereka bahwa untuk pengadaan atau penyiapan kebutuhan dia seperti tempat makannya atau tinbol, kemudian kertas untuk packing nasinya itu loh, tuh kemudian plastik macam-macam itu ambil di koperasi, karena dia untuk memasakkan untuk lansia. Dia setiap hari masak Mas untuk lansia. Nah kan terkadang itu mereka kayak lupa stoknya wes habis, nggak ngabari. Padahal hari itu harus kirim. Nah, jam 5 dek ini boleh entek batalah. Ya mau nggak mau kita harus mengantar ke sana. Pelayanan kan. Act of service. Apa sign of love-nya act of service-nya itu ya. Gitu. Tapi happy Mas kami. Happy banget. Apalagi kalau ya tadi dari pihak pemerintah kelurahan itu kayak sayang gitu ya Mas ya sama kita. Jadi memperhatikan. Bahkan kadang Pak Lurah itu sidak. Tiba-tiba beliau datang piye Mbak gitu, piye Mas gitu. Ada kendala apa gitu, terus
Habis itu nanti ada juga dari bahkan penapak dan ramil ya. Banyak Mas, karena koperasi ini yang mendukung itu ya dari semua dinas kayaknya dilibatkan deh. Ya, karena ya itu kan program nasional, semua lini dikerahkan ke situ. Tapi kalau hubungan secara organisasi dengan kemudian dengan kelurahan seperti apa? Kan bukan LKK kan ini masuknya atau bukan apa? Bagiannya, bukan bagiannya. Apa ya Mas? Tapi ini apa istilahnya jadi suatu lembaga bentukan kelurahan Mas. Jadi ini miliknya kelurahan. Istilahnya. Karena kan bawa nama Kalurahan. Ya, ada amar ya. Jadi kami kemarin waktu rapat dengan Pamong Kelurahan itu kan istilahnya apapun yang menjadi keresahan kami misalnya, apa yang mau kami minta ataupun apa yang mau kami komunikasikan itu kami tidak harus dalam bentuk rapat gitu, harus nanti nunggu rapat. Nah, jadi kami bisa misalnya nih kami ada hal yang harus dibicarakan dengan Pak Ululu masalah tentang mungkin pembangunan. Nah, kami bisa langsung face to face aja. Kemudian beliau nanti dan semoga ke depan seperti yang kemarin diinfokan beliau itu bisa langsung di handle dengan bidang sesuai yang kami minta. Jadi tidak harus rapat misalnya kayak Karang Taruna nih. Karang Taruna kadang harus rapat dulu misalnya ada program apa, nanti mungkin nunggu anggaran cair besok kan gitu. Harus dianggarkan dulu baru nanti pencairannya gitu. Makanya tadi kan Mbak Pasi bilang kelurahan ini kan apa nih perhatian dengan kami, sayang gitu ya. Makanya kami beruntung di Ambar Tawang ini dari pemerintah kelurahan tuh supportnya ke kami itu bagus Mas, sangat bagus, dan itu apa yang menjadi salah satu motivasi kami, semangat kami. Jadi apa yang kami tidak bisa kami sambat kasarannya sama yang orang tua yang di kelurahan itu, itu memberi solusi dan kadang bisa solusinya jalan keluarnya berjalan nih manjur lah ya begitu. Baik, kalau istilah Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Gitu. Nah, kalau KDMP ini kan juga ada beberapa istilahnya kategori ya. Ada yang saya nggak tahu kalau punya kelurahan Ambar Ketawang kategori yang mana. Kan kemarin ada menteri ke yang beberapa KDMP yang percontohan gitu Ada yang percontohan, ada yang mungkin baru hanya ada kantornya saja gitu. Kalau ini sejauh ini di kelurahan di Ambar Di Ambar gimana? Iya, kalau sepengetahuan saya kan ada grup ketua-ketua KDMP Kabupaten Sleman. Ya, itu memang di Sleman itu sudah ada 3 yang mock up atau istilahnya naik level. Yang kemarin dikunjungi Pak Menteri itu kan. Nah, setelah 3 ini kemudian ada yang melakukan istilahnya percepatan gitu loh Mas Ilham. Percepatan. Nah, kemarin tuh saya dapat info dari Ibu Kepala Bidang Koperasi Kabupaten. Itu Ambar itu masuk 10 besar. Jadi udah mantap ini. Habis baru sebulan ya, kira-kira kurang lebih sebulan lah ya. Dari diresmikan Iya, itu jadi wes 2 kantor, kemudian langsung running gitu kan. Langsung running usahanya. Usahanya jalan gitu. Iya, enggak cuma buka gerai tok kantor gitu, enggak. Kami langsung jalan. Terus dari pilihan-pilihan kan ada juga kan yang dimungkinkan itu misalnya bikin klinik, terus kemudian apotek, gudang, segala macam. Kemudian yang dipilih, kenapa yang dipilih itu adalah tadi itu reselling sembako dan segala macam itu. Itu melihat kondisi Ambar Ketawang itu kayak seperti apa sih? Iya. Sehingga memilih itu. Lebih ke potensi ya, Mas Vicky. Potensi warga kita kan memang untuk perekonomiannya kan kita lebih ke perdagangan, Mas. Ke perdagangan ya. Iya, perdagangan. Kalau untuk pertanian sudah
tinggal sedikit. Tanahnya sudah banyak. Iya. Beralih fungsi Mas. Iya, alih fungsinya udah banyak. Perikanan juga garis sedikit ya Mas Vicky ya. Perikanan juga. Sekarang susah juga kan Mas cari airnya kan. Itu jadi karena rebutan loh air tuh. Rebutan itu kayak yang di pinggir rel kereta api antara petani padi dengan petani ikan. Itu kadang rebutan air. Rebutan. Iya, makanya kita memutuskan sembako dulu deh gitu kan. Terus kita juga menjadi salah satu agen perbankan. Agen perbankan BPD-DIY. Oh, BPD-DIY. Iya, namanya kan agen laku pandai itu kan. Yang bisa transfer, bisa store tunai, tarik tunai, itu di koperasi bisa. Oh, itu di koperasi pun bisa. Buka rekening BPD bisa. Di koperasi. Di koperasi. Iya, nggak harus ke bank. Cuma bukunya besok bukanya sekarang, bukunya besok gitu. Nanti diantar dari petugasnya dari BPD. Gitu. Okay. Sudah banyak yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat itu. Iya, ya pengennya itu apa ya? Kami itu sesuatu yang kecil dulu, kami kuasai. Setelah itu baru kita bergerak ke yang lebih besar. Nah, tiba-tiba dikasih tanggung jawab yang gede kok kami takut tidak mampu. Takut tidak mampu. Jadi ya beli berasnya ya. Bukan enggak langsung banyak, CDA paling enggak ya 250 kilo misalnya kayak gitu. Terus nanti kami repack, gulanya juga sama. Oke, dengan banyaknya tadi support dari kelurahan, banyak jaringan yang dimiliki oleh Mbak Pasti dan Mas Vicky gitu. Seakan-akan kan semuanya kelihatan mendukung nih. Tapi yang ke depan atau dalam waktu dekat ini yang kelihatan ini tantangan yang berat untuk dihadapi itu apa? Tantangan beratnya apa? Kayak ini tantangan semua kan di tantangan semua, iya. Di permodalan. Di permodalan. Iya. Itu yang permodalan yang bentuknya itu dana. Dana yang tidak memberatkan. Kita masih belum tahu ya karena ini pemerintah ini regulasinya itu seperti masih belum fix beneran gitu kan. Dan kami masih menunggu. Dalam masa menunggu ini ya kami melakukan hal-hal kecil dulu. Karena untuk ambil modal yang gede itu tanggung jawabnya ada di pengurusnya. Oh, tanggung jawabnya bukan di lembaganya. Ambil permodalan. Iya, di pengurusnya bukan di lembaganya. Jadi kita kena BI checking bakalnya. Oh gitu. Iya. Sebagai pengurus ya. Iya. Padahal pengurusnya pitu. Kita nggak tahu. Kalau sumber-sumber permodalan koperasi itu selain dari tadi anggota ya, simpanan wajib, simpanan sukarela, sama saham bisa boleh juga. Ya. Kalau Mas Siva mau saham maksimumnya berapa? Ini sekedar tanya. Siapa tahu, wah kayaknya menjanjikan ini koperasi ini saya invest gitu. Iya, saham bisa. Terus berikutnya ya kita ada sih penawaran pinjaman dari Himbara. Oh, dari bank-bank negara. Himpunan bank negara. Cuma ya itu tadi kami menunggu regulasinya itu fix dulu gitu loh. Karena kemarin itu masih info sana sini itu ya saya nggak tahu ya karena kita belum membuktikan dengan pengajuan proposal ya. Itu dapatnya barang bukan dana cash. Yes. Katanya kan salah satu bank ada 2 miliar bisa nih dari kami gitu. Iya, kok sing bayar sopo. Jasa bunganya juga kemarin ngobrol-ngobrol itu kami masih kayak nawar berani bersaing nggak lebih turun lagi gitu. Jangan di bawahnya kur misalnya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi Mas untuk KDMB Ampar Ketawang kami belum berani untuk pinjam. Oh, memilih untuk nggak pinjam dulu lah ya. Nggak pinjam dulu. Iya. Berat. Ya, kan banyak pertaruhannya Mas. Nek bisnisnya lancar. Kalau nanti kami nggak kuat bayar kan sing bayari Pak Lurah ya. Pak Lurah dan yang lain. Pak Lurah, baik tolong baik. Baik. Gitu ya. Jadi kami kayak
main aman dulu lah, main aman, tapi ya tetap berupaya. Ini harus maju nih, ini harus besar gitu kan. Tapi jangan mempertaruhkan sesuatu yang di luar kemampuan, udah gitu aja. Ya, selain tadi merekrut anggota kan berarti juga tadi meyakinkan orang untuk bisa juga memberi masukan modal lah. Iya. Kalau untuk para calon-calon pemberi saham, penanam saham gitu, apa kira-kira yang benefit atau yang ditawarkan gimana? Ya, saya jelaskan nanti ada proposal dulu. Ada profit ya, profitnya itu kan nanti di SHU-nya itu Mas. Cuma besarannya terus terang sampai saat ini itu kan ada di anggaran rumah tangga dan peraturan tambahan atau nah itu kami masih dalam tahap penyelesaian. Penyelesaian. Kalau anggaran dasarnya udah AD-nya udah ART-nya yang belum. Ya kan nggak bisa juga misalnya mentang-mentang punya banyak uang ini saya ambil semuanya gitu kan nggak bisa. Iya, gitu. Jadi kami masih dengan Bapak Ibu pengawas masih kayak menggodok gitu kan. Ya. Sudah jadi tapi ketoknya 50% ya Mas Vicky. Oke. Itu sebelum akhir tahun sudah harus jadi. Karena kan mau RAT. Oh iya ya. Iya. RAT 2025 kan berarti nanti dilaksanakan di Januari. Oh, dihitungnya bukan setahun dari pendirian gitu enggak ya? Kita memutuskan kita memutuskan per tahun aja, lebih enak. Per tahun ini ya, kalender ya. Berjalan ya. Tahun berjalan ya. Tahun berjalan ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau tadi yang penanam saham kayak gitu, kalau mau menjadi anggota, step-stepnya, tahapan-tahapannya seperti apa tuh Mbak atau Mas? Mas Vicky boleh dijelaskan? Ya, kalau mau jadi anggota gampang sekali Mas. Hanya bermodalkan KTP Ambar Ketawang. Iya, warga Ambar Ketawang. Terus untuk simpanan pokoknya itu 100.000 tadi dibayarkan satu kali. Terus sama 10.000 untuk simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulan. Setiap bulan itu harus ke koperasi atau bisa ke koperasi cara? Bisa. Transfer ke rekening koperasi bisa, atau nanti QRIS juga bisa, atau misalnya nanti kontak kami atau titip atau nanti bisa. Pengurus yang datang juga bisa, jemput bola gitu. Pokoknya semua cara memudahkan lah, memudahkan anggota. Ayo. Ayo berkooperasi. Gitu ya. Terus nanti kan dapat buku tuh Mas. Buku anggota atau buku? Saya bawa nih. Bawa tak? Contohnya. Kebetulan ini punya bapak saya tak bawa. Saya dapat buku. Nanti kan dapat buku seperti ini. Kasih tahu di sini nih, Mas Ridho di kamera ini Mas Ridho. Nanti akan dapat buku seperti ini. Perlu diginiin nggak? Gini loh. Nah, nanti di dalamnya ini ada ini kayak bulan-bulan ya, Januari, tahun gitu. Ya setiap kali melakukan pembayaran kan kami paraf. Terus ini ada NIK. Nomornya maksudnya nomornya anggota masing-masing. Ini nomor 80 registrasinya. Ini anggota keberapa ini? Anggota keberapa ini? Cari nomor cantik dulu. Gitu. Oke, dahsyat. Ya, karena ya itu istilah Bung Hatta, soko guru perekonomian Indonesia itu kan koperasi sebenarnya. Soko gurunya di situ, dan kembali ke anggota, dari anggota memakmurkan anggota juga, dan itu dikuasai dikelola oleh komunitas itu gitu. Sehingga nggak pengusaha besar gitu terus kemudian menguasai gitu. Bukan kapitalis ya. Bukan kapitalis itu istilahnya. Oke deh. Oke, ada lagi mungkin yang disampaikan pasti Mas Vicky. Apa ya Mas Vicky ya? Ya kami ini aja deh Mas Siva. Kami berharap seluruh warga Ambar Ketawang itu percaya gitu kan bahwa berkoperasi itu akan lebih baik. Akan menjadi lebih baik. Itu tadi dengan benefit yang diberikan. Kemudian insya Allah kita juga amanah, kita terlindungi dari pemerintah kalurahan. Nek misalnya ada yang
apa ya istilahnya, trust issue gitu kan, trust issue sama pengurusnya kok dia gitu kan. Itu jangan khawatir karena kita bukan berdiri sebagai pribadi, tapi kita adalah lembaga entitas yang berbadan hukum, gitu, dilindungi oleh pemerintah kelurahan, gitu. Oke, memang artinya badan hukumnya juga sudah jelas kuat, secara gitu. legalitasnya. Terus kemudian juga pengurus koperasinya itu bukan pamong kan? Bukan pamong kan entitas yang berbeda, malah nggak boleh. Artinya nggak ada konflik kepentingan gitu dengan kelurahan gitu. Iya, orang-orang luar kayak kita gitu. Dan teruji aktivismenya tadi. Aktivisme dan perjuangannya gitu. Kita relawan Thomas, jadi seneng kalau dia diajak berkegiatan volunteering gitu, kesukarelawanan itu. Berkawan. Nggak digaji aja kita jalan kok. Apalagi ini besoknya menjadi sebuah komersil kan. Jadi kita lebih semangat lagi untuk membesarkan gitu kan. Membesarkan gitu ya. Gitu. Mas Wagih ada yang mau disampaikan juga? Kalau dari saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang yang sudah memberikan spot kepada kami Koperasi Desa Kelurahan Ambar Ketawang, Koperasi Merah Putih ini, sehingga sampai saat ini kami bisa berjalan. Kedepannya kami ya antara kelurahan dengan kami itu bisa berkelanjutan, bisa berjalan dengan baik sehingga sama-sama berkembang menjadi lebih besar, lebih baik, dan bersinergi dengan lembaga lain yang ada di kelurahan, dan nanti juga bisa memberi dan membuat nama Kelurahan Ambar Ketawang itu lebih gemilang, bersinar dan gemilang di nasional. Dan pada akhirnya kan yang juga mendapatkan manfaat adalah masyarakat di Bertawang sendiri. Jangan lupa juga Mas, mohon izin untuk warga Bertawang, monggo menjadi anggota. Ayo. Saya juga Koperasi Desa Merah Putih. Kita sebagai warga Ambar Ketawang juga daftar. Mantap. Ini nanti langsung dicatat nih. Minta KTP-nya. Iya, selain ke pemerintah kelurahan, kita juga terima kasih sekali ke Dinas Koperasi Kabupaten Sleman. Pendampingannya luar biasa. Sudah ada BA-nya juga loh Mas, bisnis asistennya juga. Pendamping itu dari dinas. Dan alhamdulillah kami dapat pendamping yang sregep gitu kan. Jadi ya kami terbantu gitu. Dasar. Terus mohon maaf kalau selama 6 bulan ini kan kita udah bekerja 6 bulan nih. Mungkin kami belum apa-apa dibanding yang lain yang udah gede-gede ya. Tapi ya kami tetap akan berjalan dan kami pantang berhenti gitu aja. Itu intinya. Kerendahan hati seorang aktivis itu kayak gitu. Belum apa-apa itu sudah banyak apa-apanya, Pak, maksudnya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Pasti, Mas Vicky, sukses dengan KDMP Ambar Ketawang ya. Amin. Terus berkembang ya, karena yaitu tadi soko guru perekonomian bangsa di tingkat yang paling akar rumput gitu ya. Dan saya kira juga pengambil kebijakan, masyarakat tahu bagaimana perjuangan membabat alas mendirikan, meskipun kelihatan glamor di skala nasional gitu di media sosial, bahkan katanya ada yang datang pengen jadi anggota, pengen pinjam 200 juta gitu. Itu terjadi pada kami. Tiba-tiba saya mau pinjam 200 juta. Ya, koperasi itu kan yaitu tadi disupport oleh anggota, oleh membernya tadi. Terus kemudian kalau usahanya berhasil, kembalinya kepada anggota. Betul. Gitu ya. Dan sekali lagi sukses, berkah selalu. Makasih. Amin. Nanti berbagi lagi ke CD tentang suka duka pengelolaan dan pengembangan KDMT Ambar Ketawang ini. Baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.